Minggu lalu saya ke Hong Kong. Berangkatnya diam-diam, pakai anggaran pribadi. Saya kenal kelasnya sama, ya. Alhamdulillah karena anggaran pribadi, saya dapat tumpangan untuk tidur. Asli, kamarnya 3x3 meter. Bisa lihat di Facebook saya. Beliau adalah YouTuber sekaligus penggiat kemanusiaan di Hong Kong yang sering banyak membantu pekerja-pekerja kita yang mengalami masalah. Masalahnya pasti kompleks, imigrasi, masalah yang diputuskan hubungan kerja secara sepihak, yang itu bisa terjadi. Dia harus keluar rumah, apakah malam atau subuh, di mana dia ditampung, bagaimana cara menyelamatkannya, menjaga keselamatan jiwanya. Ya. Beliau hadir di sini untuk menyaksikan dan meliput khusus seperti apa sih negara memberikan perlakuan dalam hal penempatan pekerja Indonesia. Ibu Yuni Andarwati hadir bersama kita. Pasti itu viewernya atau mereka yang berinteraksi memberikan komentar itu semua ya 99% pekerja di Indonesia, baik di Hong Kong, Korea maupun Taiwan. Suaminya itu juga, ya. Karena Mbak Yuni ini nggak bisa pisah 1 jam pun dengan suaminya. Mr. Tony. Ya. Kemarin saya bawa Mbak Yuni ke comment center, tracking datanya Mbak Yuni. Siapa orang Indonesia yang bekerja di rumahnya dapat semua, kaget udah. Ya, tadi udah nonton video kita comment center. 1 tahun setelah saya dilantik, mimpi besar saya adalah bagaimana Indonesia memiliki single big data. Itu adalah bagian perlindungan. Bagaimana negara bisa melindungi PMI sementara negara tidak memiliki data yang pasti tentang pekerjaan. Siapa mereka, berasal dari kampung mana, bekerja di negara apa, berapa gajinya, berangkat kapan, diberangkatkan oleh siapa, selesai kontraknya harus berakhir kapan, tinggal di mana rumahnya, titik koordinatnya, pasti ketahuan. Selama 15 tahun BNP 2 TKI jauh sebelum saya, kita nggak punya comment center. Sehingga data Kemlu, data Kementerian Agama, data BP2MI jika ditanya oleh Presiden itu pasti beda. Alhamdulillah, sejak comment center kita bangun 1 tahun setelah saya dilantik sebagai Ketua BP2MI, sumber data resmi yang dibutuhkan istana, negara, presiden pasti bersumber dari data yang dimiliki oleh comment center BP2MI. Ya kalau mau bernegara serius itu, jangan hanya ngabisin uang rakyat, dikasih anggaran, ya anggarannya bersumber dari rakyat, tapi tidak bisa mewujudkan inovasi, tidak bisa melakukan perubahan. Udah itu dikorupsi dan duitnya. Gimana rakyat kamar? Ya. Nah, selain comment center, kita lakukan perubahan besar, transformasi sedang kita kerjakan. Dulu PMI kalau mau berangkat ke luar negeri nggak ada acara-acara beginian. Berangkat ya berangkat, ya. Si pengusaha udah ngambil duitnya dari pelatihan, pengusaha udah ngambil duitnya dari proses perekrutan, berangkat pakai baju belang-belang di bandara, hanya modal apa? Pasang spanduk. Saya katakan itu penghinaan, ya. Itu penghinaan. Kenapa? Saya dan Presiden menyebut PMI adalah pahlawan devisa. Ini yang tidak pernah diungkap selama ini. Selama 3 tahun saya memimpin, saya ungkap ke publik. Saya sampaikan di hadapan para wartawan ini. Sumbangan pekerja migran setiap tahun ke negara kita 159,6 triliun. Itu sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Gila nggak? Fantastis. Kenapa selama ini tidak pernah dibuka? Kenapa selama ini ditutup-tutupi? Karena mindset penyelenggara negara yang salah dan jahat, menganggap TNI sebagai pekerja rendahan, menganggap TKI orang bermasalah. Sehingga ketika mindset seperti itu di kepala para pejabat, maka perilakunya menjadi jahat kepada TKI, kepada pekerja migran. Tidak ada respect
tidak ada penghormatan apapun, bahkan mereka menjadi objek pemerasan. Ini era kita buka. Dulu PMI tiba di tanah air, para TKI diperas oleh oknum-oknum tertentu di bandar. Dipaksa untuk menukarkan dolarnya di loket-loket penukaran dolar, yang loket-loket penukaran dolar disediakan dan menjadi bisnis pejabat-pejabat tertentu. Dulu mereka dipaksa naik mobil roda kendaraan 4, naik bus,